Pernahkah Anda melihat orang yang mengumpat dan mengutuk atau melaknat dalam keadaan marah atau emosi? Seringkali seseorang sulit untuk mengendalikan diri sampai mengeluarkan umpatan, sumpah serapah, bahkan kutukan. Perilaku tersebut jelas tidak dibenarkan di dalam Islam. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Muwazzarah menjelaskan mengenai larangan mendoakan jelek dan melaknat, baik ditujukan pada diri sendiri, orang lain, maupun sesuatu apapun di luar dirinya. Beliau menyatakan, wahdhar an tad'u ala nafsika aw ala waladik aw ala malika aw ala ahadin minal muslimin wa in dhalamaka fa inna man da'a ala man dhalamahu faqad intasara wa fil khabar la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan ijabah. Artinya, jangan sekali-kali mendoakan datangnya bencana atau mengutuk diri sendiri, keluargamu, hartamu, ataupun seseorang dari kaum muslimin, walaupun ia bertindak zalim kepadamu. Sebab siapa saja yang mengucapkan doa kutukan atas orang yang menzaliminya, berarti ia telah membalasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jangan mendoakan bencana atas dirimu sendiri, anak-anakmu, ataupun harta bendamu. Jangan-jangan hal itu bertepatan dengan saat pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan tersebut? Pertama, mendoakan jelek atau melaknat siapapun dan apapun dari kaum muslimin, termasuk diri sendiri, harta benda, keluarga, dan orang lain, agar tertimpa suatu bencana, sangat tidak dibenarkan. Sekalipun mereka telah berbuat kezaliman kepada kita. Artinya, tidak sepantasnya kita melakukan hal yang sama buruknya, sebab mendoakan jelek dan melaknat bukan termasuk akhlak yang baik. Doa yang sebaiknya diucapkan untuk orang yang telah berbuat zalim adalah doa yang baik-baik saja. Misalnya, agar ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menyadari kesalahannya dan bertaubat. Kedua, mengucapkan doa kutukan atau laknat atas orang lain agar tertimpa bencana sama saja dengan melaknat diri sendiri. Adalah bisa saja pada saat kita mengucapkan kutukan atau laknat kepada orang lain, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghendaki terkabulnya doa-doa. Sementara orang lain tersebut ternyata tidak pantas mendapatkan kutukan karena tidak bersalah misalnya. Kutukan atau laknat seperti itu bisa berbalik kepada diri sendiri. Sebagaimana dijelaskan Sayyid Abdullah Al-Haddad pada kitab yang sama, beliau menyatakan, wa qad warada anna al-la'nata idza kharajat minal 'abdi tas'adu nahwa as-sama'i fatughlaqu dunaha abwabuha thumma tanzilu ila al-ardi fatughlaqu dunaha abwabuha thumma taji'u ila al-mal'un fa in wajadat fihi masaghan wa illa raja'at ala qailiha. Artinya, ketahuilah bahwa suatu laknat bila telah keluar dari mulut seseorang akan naik ke arah langit, maka ditutuplah pintu-pintu langit di hadapannya sehingga laknat itu turun kembali ke bumi dan dijumpainya
pintu-pintu bumi pun tertutup baginya. Lalu ia menuju ke arah orang yang dilaknat jika ia memang patut menerimanya. Atau jika tidak patut menerimanya, laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Jadi sangatlah jelas bahwa kutukan atau laknat memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang dilaknat akan terkena bencana jika memang menurut Allah ia pantas menerimanya. Kemungkinan kedua, jika ternyata Allah memandang lain, maka bencana itu akan menjadi bumerang atau berbalik arah menuju orang yang telah mengucapkannya. Ini artinya sangat riskan dan berisiko apabila seseorang melakukan kutukan atau melaknat orang lain. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh atau teladan yang baik ketika beliau diperlakukan zalim oleh orang-orang Taif yang menolak dakwah beliau. Beliau mendoakan agar mereka tetap diberi keselamatan atau hak hidup dengan berharap dari anak cucunya akan ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengerti. Sebenarnya, mengutuk atau melaknat orang lain hanya diperbolehkan kepada orang-orang tertentu saja yang telah disebutkan oleh Allah sendiri. Ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad pada kitab yang sama. Beliau menyatakan, wahdhar an tal'ana musliman aw bahimatan aw jamadan aw syakhsan bi'ainih wa in kana kafiran illa in tahaqqaqat annahu mata 'alal kufri ka Fir'aun wa Abi Jahlin aw alimta anna rahmatallahi la tanaluhu bihalin ka iblis. Artinya, jauhkan dirimu dari perbuatan melaknat seorang muslim, bahkan seekor hewan pun. Jangan melaknat seorang manusia tertentu secara langsung, walaupun ia orang kafir, kecuali bila Anda yakin bahwa ia telah mati dalam keadaan kafir seperti Fir'aun, Abu Jahal, dan sebagainya. Ataupun yang Anda ketahui bahwa rahmat Allah tidak mungkin mencapainya, seperti iblis. Jadi semakin jelas bahwa kita sangat tidak dibenarkan untuk melaknat siapapun dan apapun, baik itu manusia maupun selain manusia, baik itu muslim maupun kafir. Orang yang masih kafir saat ini bisa saja akan menjadi mukmin. Dia beriman di masa yang akan datang dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Laknat hanya boleh ditujukan kepada orang-orang kafir yang sudah jelas kekafirannya hingga akhir hayat, seperti Fir'aun, Abu Jahal, dan sebagainya. Iblis juga boleh dilaknat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala memang tidak akan pernah sampai kepadanya. Ia telah membangkang kepada Allah dan menyombongkan diri kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis membangkang kepada Allah dan menyombongkan diri. Ia termasuk orang-orang yang kafir. Demikian pula setan boleh dilaknat, sebagaimana terdapat dalam bacaan ta'awudz, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sekian, wallahu a'lam.